dunia pendakian itu sendiri, dari orang-orangnya yang sekarang agak cuek terhadap sampah. Mungkin untuk zaman sekarang ambil kerennya doang kali lah ya. Ikut Ambil. tren sih lebih Tren. kayak gitu. Usaha penyewaan mungkin yang pertama di Purwakarta itu dari Mulai banyak juga rental di Purwakarta ya. Akhirnya tenda itu banyak yang bolong juga, alas bawahnya terpalnya Di gua hampir 2 jam loh pasang tenda. tenda hajat. hajat. Wih, untuk menjadi pendaki naik gunung apa? Hai Bes, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pokok nama minta like, komen, dan subscribe mah RK Ripu Kanta. Halo, jika everybody welcome ring balik lagi ke YouTube channel kita Dream Dead Channel. Hari ini suasana hujan-hujan, anget-anget kuku lah. Ya, harus jaga, pinter-pinter jaga kesehatan kondisi. Jaga kesehatan, jaga hati. Iya, banyak sekali yang tidak menjaga hati. Apalagi hujan kayak gini kan, di jalan terlalu banyak, namanya habis hujan terlalu banyak kenangan. Ya. Genangan. Kenangan. Jadi Wan, gue baru tahu nih setelah deket sama lu kan anak-anak pendaki lah ya. Ternyata ada apa ya sebutnya, kurang mampu kali ya, apa gimana? Kurang bisa beli apa gimana? Bukan sih, apa ya? Males aja orang Males mau. beli lah ya. Jadi di samping kita ini mungkin pertama kali dan pencetus untuk penyewa alat-alat. Alat apa nih? Ya, kita lagi di Purwakarta, sedikit jauh nih dari Cikarang. Karena udah bosan banget gua lihat lingkup dan kenangan-kenangan yang tai lah. Ini kita lagi di Purwakarta, di tepatnya di Pasar Rebo, di tempat penyewaan alat camping dan alat gunung di Kibaji Outdoor. Dan kebetulan kita ketemu sama Founder, tahu owner dari apa Wan? Vicky Bajri Outdoor. Oh, sepuh. Tapi memang sebelumnya Bang, emang suka hobi-hobi naik gunung outdoor gitu? Sedikit cerita sih, dulunya emang awalnya mendaki gunung sama anak Cikarang juga. Oh, anak Cikarang juga. Anak Cikarang juga. Ketemu lah orang-orang beginilah ya. Belum. Oh, belum. Masih Awal naik gunung 2011 lah. awal naik gunung. Awal naik gunung. 2011 gua masih Lumayan SD. lumayan sepuh sih. Sepuh lah ya gitu. Awal emang suka gunung atau awalnya? Awalnya dari hobi camping di Curug. Punya teman, ayo naik gunung. Sampai sekarang, alhamdulillah. Lumayan lah ya, lama ya. Udah semua se Indonesia. Hampir. Belum, masih banyak. Masih banyak PR. Masih banyak PR yang belum terselesaikan. Karena waktu kali ya. Karena waktu juga. Dan budget mungkin. Budget juga bisa. Tapi untuk pendaki itu ada perbedaan dari 2011 ke sampai sekarang, ada perbedaan nggak? Menurut Orang-orangnya atau dengan apa yang naik tadi tuh? Oh, ya. Trip-tripnya? Ya, Open tripnya gitu. Open trip udah mulai ada tuh tahun 2011. dulu itu ada open trip, ada pendakian bersama. Udah dari dulu udah ada sih. Udah ada lah ya. Udah ada. Secara pribadi lah, pendapat Kang Diki nih, perkembangan dari 2011 sampai sekarang 2023 udah kurang lebih 40 tahunan berarti ya. 45 kan. Ya kurang lebih Iya. belasan tahun lah. Ya, belasan tahun. Zaman dari 2011 sampai sekarang nih, perkembangannya gimana menurut Kang Diki sendiri? Pribadi, secara pribadi gitu ya. Perkembangan tentang pendakiannya apa tentang orang yang melakukan open trip? Ya, semuanya lah. Perkembangan semuanya dari open trip, Serapah dari aja, waduh. pendakian Tidak gitu. bisa memilih salah satu aja. Menurut saya sih dari dulu sampai sekarang banyak berubah di dunia pendakian itu sendiri, dari orang-orangnya yang sekarang agak cuek terhadap sampah. Itu yang paling penting. Kedua, udah banyak orang yang hilang juga. Iya. Banyak yang hipotermia juga, akhirnya meninggal juga karena kan kurangnya wawasan dari Benar. dia juga kan. Jadi zaman sekarang itu punya uang berangkat. Kita kalau dulu tuh naik gunung, kita cek dulu gunungnya di
zaman dulu belum ada HP Android lah. Iya, belum Kita ke secanggih internetnya secanggih sekarang. Iya. Kita ke internet, ini berapa pos jalur, ini gunungnya di daerah mana, ini ada mata air apa enggaknya, kita bayar gimana. Zaman sekarang kan kita nyawang berangkat, nyawang Mungkin berangkat. untuk zaman sekarang ambil kerennya doang kali lah ya. Ikut Ambil. tren sih lebih Tren. kayak gitu. Ikut tren mungkin. Iya, gitu. Keren nih Bisa foto- foto-foto di atas foto gunung di atas- gitu lah di ya. lautan Iya, di awan. atas awan. Mungkin terobsesi sama film 5 cm mungkin. Itu. Mungkin ya, mungkin juga. Emang semenjak adanya film si Jay Japran itu Jamrat. Anjing tuh emang orang tuh. sama dulu mantan gue si siapa Pevita. Pevita Pierce. Itu. Emang Japran itu bangke tuh filmnya tuh. Pengaruh besar di dunia pendakian itu menurut gue pribadi, bener nggak? Benar. Semakin naik. Dulu Iya. redup ya, mulai agak kurang lah ya orang-orang yang pendaki Bukan itu. kurang sih, lebih ke orang-orang sebelum Kurang explore keluar kali ya. sebelum Hanya adanya orang-orang film tertentu. itu hanya orang, ya bisa dibilang orang-orang tertentu yang ikut. Kayak dulu mungkin sekarang juga kan ada yang namanya organisasi, mungkin dari sekolah kayak Sispala. Iya, Mapala, iya, mungkin iya. orang yang hobi ya orang-orang yang itu. Kalau sekarang kan bener kata Kang Diki, jadi cuma ya lu punya duit ya lu punya kuasa gitu kan. Tai. Tapi emang iya zaman sekarang tuh satu pengennya dibilang keren gitu. Karena zaman gua dulu SMA itu gua umur SMA tuh 2000, lulus tuh 2010, 2010-an, 2009. Emang sedikit lah untuk anak-anak gunung itulah. Iya, Kebanyakan belum. futsal. Pas setelah ada film itu memang semakin Makin booming. tuh, pengen wah ayo naik gunung nih bla 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 karena buat cinta alam. Tai. Tai. Tapi apa? Kalau dulu mungkin ya kayak kita buat naik gunung sendiri kan emang bisa dibilang kita bisa semalam atau 2 malam dulu di base camp untuk mengetahui gunung tersebut, karakternya, kayak dari jalur. Kalau sekarang kan nyampe udah langsung nanjak, nggak ada persiapan, nggak ada apa gitu kan. Ya makanya kan dari dulu juga kan misalkan orang mau naik gunung ke Jawa Tengah, survei dulu di Ya. internet kan. Terus yang kedua peralatan sebelumnya prepare dulu apa yang dibawa, sleeping bag, jaket, ini musim hujan apa enggak. Terus celana yang mudah kering jangan pakai lepis, terus carry yang benar dan baik gitu kan. Ini air berapa liter. Kalau sekarang kan menurut saya kan pribadi makanya kebanyakan kecelakaan di gunung itu akibat ya orang belum siap gitu. Dirinya sendiri lah Dirinya ya. sendiri Iya. gitu. Secara fisik, secara mental, Pengetahuan. secara persiapan, Setengah pengetahuan, setengah masih persiapan. minim gitu Masih kan. minim pengetahuannya gitu. Cuma karena ngeliat postingan tren ikut gitu. Akhirnya ikut. Nah buat Kang Biki sendiri nih akhirnya kan memutuskan untuk buka usaha penyewaan. Mungkin yang pertama di Purwakarta itu dari tahun berapa? Kalau nggak salah itu 2016 Oktober. Tapi nggak kepikiran loh. Maksudnya ya gua aja gitu nggak kepikiran penyewaan gitu loh. Maksudnya kan lumayan lah ya 2 juta. Awal pada mulanya waktu itu. buat apa sih buka penyewaan itu, termotivasinya dari apa gitu? Iya, Sebenarnya kepikiran sih- apa gitu. Modal nekat sebenarnya sih. Jadi awalnya itu kan ini Purwakarta dulu kan ramai juga kan, 2016 kan gitu. Dunia outdoor lah, Dunia outdoor. pendakian. Ini kan orang biasanya kalau camping atau naik gunung nggak mungkin nih kita langsung beli alat. Iya. Karena alat itu kan lumayan juga kan harganya kan. Dan kepakainya nggak setiap hari. Nggak setiap hari. Iya. Akhirnya ada opsi, gimana kita kalau buka sewa rental di Purwakarta. Akhirnya kita sharing sama teman-teman, sama anak Batu Pala juga sharing. Oh iya silakan bikin dan sebagainya. Siapa tahu rame gitu kan, Tapi nyoba. sendiri itu emang awal sendiri. Awal sendiri, Sendiri. nyoba. Kita beli bekas dulu malahan. Iya. Satu tenda kita promosiin lagi ke tempat-tempat yang ada gunungnya, ke mahasiswa. Kita lewat Instagram. Udah mulai ada tuh Instagram. Udah sosmednya. ada tuh, udah 2016 tuh ke sekolah-sekolahan gitu kan. Yang awal punya itu punya berapa alat apa aja Apa gitu? aja tuh di awal tuh? Awal itu punya tenda ray 1 yang temen dipakai itu, terus yang GO yang 2 orang sama yang Konsina yang beli Itu tenda. bekas 3 tenda lah. 3 tenda. Terus yang perintilannya Kayak kompor gitu kan, nesting gitu kan. Masih minim lah Masih gitu. minim peralatannya. masih ala kadarnya. Kalau Pengeluaran kadarnya- awal berapa pengeluaran awal? Untuk fans
awal? Awal sekitar 500.000 atau 1 juta mungkin. Karena modal nekat. Ada modal nekat. Jadi ngebuka peluang mungkin ya nih Purwakarta rame Iya. gitu kan. Terus kebutuhan orang ya benar buat beli tenda kan harga lumayan soalnya Lumayan. tenda pada saat itu lumayan. Terus orang mikir nggak cuma dipakai cuma sekali, lebih baik nyewa, bener nggak? Bener. Akhirnya buka, tapi langsung setelah buka ke yang nyewa itu jaraknya berapa lama? Pecah telurnya? Ya mungkin sebulan mungkin. Cepet lah Wan, maksudnya kan dari abangnya aja kan dari awal emang udah itu loh banyak relasi-relasi Relasi, anak-anak gunung iya. juga, maksudnya kecuali gua yang awam anak outdoor tiba-tiba jual penyewaan agak sulit gitu. Tapi hebat sih bisa bertahan sampai sekarang. Dari 2016 16 akhir berarti Oktober lah, tanggal 18 kalau nggak salah. Awal pertama kali postingan yang pertama kali itu ada sampai sekarang, kayak keril bekas, beli bekas. Nah itu sekarang lah kita ngomong sekarang udah punya berapa? Sekarang Tenda aja. tenda harusnya sih ada 40-an ya mungkin, cuman sebagian kita pensiunkan karena sudah Udah tidak layak. tidak ya sudah ujur lah mungkin. Udah usia. Udah usia mungkin kita kan mungkin sewain barang yang tidak layak. Iya, udah itu. Karena kita menjaga kualitas juga kan. Dijual enggak, kita disimpan aja udah gitu. Sebagai sejarah. Sejarah. Nah untuk penyewaan sendiri nih di Purwakarta sendiri terbilang ramai atau enggak ya? Sebenarnya kota Purwakarta itu kecil. Kenapa kecil? Konsumen itu kan kita anak-anak pabrik, anak kuliah. Cuman kan beda sama Bandung sama Jakarta itu kan dia penduduknya lebih besar yang pekerja sama anak kuliahan nih. Lebih Banyak banyak lah, lebih acara banyak. kantor gitu kan. Purwakarta kecil cuman yang sewanya sekarang banyak. Dan mulai banyak sekarang. udah mulai banyak juga rental di Purwakarta ya. Akhirnya itu yang rental ini teman SMP malah. Oh, Akhirnya ada yang teman dulu pendaki gunung juga. Haji jadi mumpung lah maksudnya. Akhirnya join kita kan. saling kerjasama lah. Hai. Luar biasa. Tapi misalnya gua pengen nyewa, apa aja yang harus KTP atau apa? Minimal itu misalkan seminggu atau 2 minggu kalau barang mau aman nih kayak event besar nih. Terus lebaran booking gitu. booking itu barang aman nggak bakal dikeluarin, tapi ketika oke saya hari H nanti ke sana saya nggak bakalan ngejamin gitu. Kalau ngedadak berarti nggak ngejamin lah ya. Nggak ngejamin. Kalau hari-hari besar saya biasa bisa minimal DP melalui transfer bisa, cash bisa. Kalau pas pengambilan itu ya jaminan seperti KTP, SIM. Identitas lah ya. Kalau nggak ada ya orang tuanya. Kalau nggak ada ya adanya. Ya Tapi masih. ada pernah yang dibawa kabur atau apa? Alhamdulillah balik lagi barangnya. Alhamdulillah ya. Kalau yang lain temen berapa kali ngalamin hilang barangnya. Kalau saya alhamdulillah dari Jakarta, Bekasi juga ada yang sewa juga, anak Karawang juga. Alhamdulillah. Ya, yang nyewanya ya. Iya. Bang saya lagi di luar waktu itu kan, ditelepon ada tamu di rumah, pas tanya dari mana bang? Dari Jakarta, gila. Tahu dari mana? Dari Google katanya bla. Berarti kita harus buka juga kan. Jakarta. Tapi emang di penyewaan ini nih selama udah berapa dari 2016 berarti sekitar 8 tahun ya. 7 tahun. 7 tahun ya. Udah 7 tahun nih, berarti kan udah banyak lika-likunya nih. Pernah nggak momen-momen di saat sepi bener-bener nggak ada yang nyewa, nggak ada yang bener sepi lah? Pernah ngalamin berarti zaman Covid kalau nggak salah. Sekitar 2020 ya mungkin. Hampir setahun itu kacau, setahun nggak ada yang sewa. Emang nggak boleh kemana-mana. Nggak juga boleh sih. kemana-mana, akhirnya kan nggak ada yang nyewa tuh 1 tahun. Ya akhirnya kita bertahan. Nggak sempet kepikiran udahlah tutup aja gitu, misalnya udah ya bahasa ininya udah pesimis karena emang nggak bisa kemana-mana ya, nggak pensiun atau apa yang buat bertahan pada saat itu sampai sekarang ngelewatin masa itu? Awalnya kan hobi, sama 2 konsisten. Iya, benar. Itu yang sulit. Emang ngomongnya gampang konsisten. Ngelakuinnya sulit. Susah. Beneran. Konsisten yang penting Beneran. sih. Sampai Kuncinya. ya mungkin kalau nggak konsisten belum tentu ada di titik sekarang lah ya. Ya 1 tahun
badai sangat besar itu COVID, nggak ada yang sewa. Mungkin bukan cuma sewa aja, semua lah ya. Habis lebaran juga itu nggak ada yang nyewa juga, bisa rame Biasanya gitu kan kan. hari-hari besar. Biasanya Ya. besar gitu kan. Apalagi habis lebaran musimnya ya kan. Nah untuk penyewaan sendiri kayak alat segala macam kan namanya kita dipinjemin ke orang. Pasti dong kayak entah itu di tenda kan kayak ada masaknya nih. Iya. Itu kayak atau ada kehilangan atau kerusakan itu gimana? Biasanya kalau ada frame itu diganti dengan harga berapa gitu kan, sudah sama pasak berapa. Pernah juga kita tenda itu banyak yang bolong juga, alas bawahnya terpalnya kebanyakan dari cooking set atau nesting. Oh, iya, Jadi iya. dia masak itu dia ditaruh. Langsung ditaruh di alas gitu ya. Terus kena pot juga pernah, orangnya nggak ngaku. Kata saya kalau saya bohong, saya kasih gratis sebulan sewa atau seminggu. Nggak tahu berapa hari, kakaknya ngomong ini bekas apa nih knalpot. Nggak tahu mah itu bekas si tenda itu. Akhirnya dia malu sendiri gitu kan. Mengakui sendiri gitu kan. Udah sering kebanyakan tenda sih. Kursi ya? pernah ada yang kebakar juga. Kebakar. Nah itu gimana, apa si penyewa itu apa mengganti dengan uang atau gimana? Biasanya bisa dua cara sih, dengan uang atau dengan barang Yang sama. yang sama. Si barang ini dikasih ke orangnya. Oh iya. Bukan barangnya, misalnya tuker. nih, harga tenda katakanlah 500.000. Dia misalnya ngasih uang dan tenda itu dikasihin ke Orangnya. Kalau misalnya dia ganti tenda ya kita tukar tenda. Ya, Yang penting kalau barang yang sama lah ya. barang yang sama. Cuman kalau saya toleransinya, mungkin kalau ada orang lain sorry harus itu hari itu juga kan, misalkan bayar 1.050.000. Kalau saya toleransi seminggu boleh, sebulan boleh, silakan asalkan doang bayar gitu. Ada punya. Kasihan gitu kan, orang misalkan pulang camping nggak tahu harus suruh bayar 1 juta kan. Habis ngabisin duit ya. Kasih duit kan. Pulang-pulang malah nggak pulang gitu. Aduh. Kita kasih toleransi aja, bisa seminggu ya, tergantung orangnya sih. Tapi untuk range harga, Bang, untuk dari tenda berapa, ini berapa? Kalau tenda tuh yang paling kecil 25 sampai yang paling besar kapasitas 80.000. 80.000 Perhitungnya apa itu per hari, Oh, per hari. per 24 jam berarti. 24 jam. Tapi kita nggak nerapin denda, yang penting barang pulang habis maghrib atau isya. Kalau dia udah masuk hari dia bayar hari lagi, tapi bukan denda sih maksudnya. Biar hitungan sesuai hari. Sesuai hari aja. Misalnya nih kita minjem hari Sabtu siang. Otomatis kan kalau 24 jam minggu siang udah nyampe. Udah nyampe. Cuma kita kasih toleransi lah. Sore. Namanya nggak mungkin dong, apalagi ngerasain kan camping jam 12 siang ngapain pulang kan. Main dulu. Ya kan? Pasti ya paling lah maghrib lah gitu ya. Masih ditungguin lah. Masih ditungguin. Sampai isya. Berarti di sini sendiri buat selain tenda apa aja sekarang? Matras mungkin, Matras kayak HT, Oh, HT keril, juga HT juga ada buat kegiatan kampus. Iya kan. kayak Gas lah ya. Gas isi ulang ada juga. seset alat Satu set camping ada, gitu. semua sepatu juga ada. Gas juga ada, Ada gas isi ulang. luar biasa. Gas berarti selain ini juga menyediakan ya Menyediakan juga. kebutuhan, karena ngeliat kebutuhan. Semua kebutuhan outdoor ada. Sempet pernah selain sewa pernah buka toko nggak, kayak ngejual gitu? Selain sewa ngejual pernah nggak? Berarti kalau nggak salah pernah sih 2017. Itu sebelum online menjamur ya. Sebelum online menjamur, Shopee, Tokopedia dan sebagainya gitu kan. E-commerce lah. E-commerce lah. Nah, Kita beraniin, kita cari supplier-supplier yang jual grosir. Kita dikit-dikit jual, ya lumayan ramai juga. Alhamdulillah gitu kan. Pas kena badainya pas Covid itu kan. Pas Covid kena juga kan, sewaan juga, jualan kena juga. tiga tahunan 3 tahunan. sempat berjalan itu jualan. Jualan. Di mana jualannya? Jualnya di sini. Oh, di sini juga. Ini juga. Jadi kamar disediain kayak buat toko buat sewaan juga. Mantap. Mudah nekat sebenarnya sih. Karena ngeliat peluang mungkin ya pada Ngeliat saat peluang itu. juga. Tapi emang bener sih, gue pribadi gitu ya, di
sekarang kayak kita nih tenda segala macem, itu kan bisa dibilang kebutuhan bukan kebutuhan premier gitu, kebutuhan sekunder yang kita pakai cuma sekali, Setiap hari, gitu. nggak setiap hari kita Nggak setiap pakai, hari. nggak kayak mungkin nggak kayak baju dan lain-lainnya. Apalagi dengan alat outdoor itu ya harganya lumayan gitu kan, nggak ya lu bawa duit 100.000 ke toko outdoor dapat apa sih, kasarnya gitu kan. Orang lebih milih sewa. Gue pribadi gitu kayak nyewa aja lah, cuma ya paling mahal 50.000 anggap lah gitu kan. Emang lebih tertarik mending sewa Jadi sewa lah. Iya. karena kita nggak pusing Rawat mungkin ya, perawatan. ya, itu mah urusan yang nyewa kan. udah resiko dong. Kalau punya sendiri mungkin Ya, perawatan. punya sendiri kan kita harus merawat nyawaan gitu. Nah selama masa perawatan nih paling sering ngebenerin maintenance-nya di apa? Paling banyak sih ya rem yang patah banyaknya Untuk tenda, untuk tenda rem itu benerin sendiri. sendiri. Banyak kan orang kan nggak tahu tuh si rem ini kan harusnya kan masuk ke sini nih Ya, lubang, banyak kan itu ke tanah. Ke tanah itu nggak kuat sebenarnya ketika ada angin Iya, dia bisa terbang. Apalagi Udah dikasih tahu cuman capek ngasih tahunya. ya itu Keseringan kasih tahu ya. Keseringan kasih tahu juga capek jadinya. itulah yang dibilang Blow on, tadi apa? anjing. Cuma ikutan tren gitu dia. Alat aja nggak tahu kan? Iya. Emang gue juga pernah nemuin jadi Maksud gue gini loh Wan, kalau emang pengen naik gunung pengetahuan lebih penting. Emang Maksudnya iya. jangan jadi orang blow on. iya bener. Kita harus membaca dulu. Google udah ya zaman sekarang apa sih? Google baca-baca naik gunung nih kita mau gimana cara pasanginnya gimana? Kan udah ada. Kasihan penyewa. Iya nggak? Emang gue pernah nemuin waktu mungkin tahun lalu kali ya, ketika gue naik nih sama temen gue orang sekarang juga orang Serang. Itu ada orang nih pasang tenda sejam nggak kelar-kelar dengan tenda yang mungkin sangat mudah untuk dipasang. Di gua hampir 2 jam loh pasang tenda. Tenda hajat. Hajat. Pernaon bang, pasangnya aja. Maksudnya- Gila banget Wan. Ampun. Apa? Oke lah, mungkin beberapa jenis tenda pemasangannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Tapi mungkin kalau kita paham nih, oh ini dia rangkanya si frame-nya adanya di luar, ada inner, ada outer. Orang banyak yang nggak paham ke situ, jadi cuma taunya tenda gitu kan. Itu yang mungkin ngerusak kali, yang ngerusak tenda tuh yang masangnya asal ya. Kasihan nih. Tapi salut sih udah 7 tahun dengan lika-liku perjalanan ya kan, apalagi badai. Tapi penghasilan terbesar. Buka-buka dapur dikit. range harga biasanya pendapatan terbesar. Per Bukan, bulan boleh. bukan sombong ya, pendapatan paling besar sebelum COVID mungkin ya. Iya, iya. 2019 3 minggu itu dapat 9 juta 3 minggu. Penyewaan penyewaan sebelum COVID itu 2019. 2019 habis lebaran kalau nggak salah. Oh, pas habis lebaran hari besar itu. Hari besar 2020 kan COVID, 2019 itu kan rame tuh sewaan juga, rental belum banyak di Purwakarta kan, masih sedikit kan. Hampir ditunggu 3 minggu tuh full, ada datang barang diambil, datang pulang diambil lagi gitu kan. Cuaca bagus juga, nggak hujan. Cuaca mendukung. Cuaca mendukung, jadi kita nggak nyuci, cek doang kasih lagi, lap dikit. Kalau nggak salah itu 9 juta, Hampir 9 jutaan. hampir lah 9 jutaan 3 minggu itu. penyewaan tuh. Kayak gaji gua 2 hari itu. Waktu kapan? Waktu mimpi. Waktu copin. Waktu mimpi kan. Waktu mimpi gue lebih malah. Tapi kan biasa dunia apa di perdagangan ini atau penyewaan ini saling sikut adalah ya. Ya ada. Nah, ya di dunia bisnis lah. Dunia ya. bisnis. Nggak menafik Mungkin lah bermain ya. entah itu di bermain harga, bermain kualitas segala Iya. macam. Ada sih. Dari segi harga ada yang di bawah. Padahal sebenarnya bukan kesepakatan bersama, sebenarnya cuman udah harga segini misalkan rata harga segini, kebanyakan ada yang di bawahnya. Berani gitu. Dia berani gitu. Tapi pernah dengar nggak dari sikut-sikutan jangan ke toko itu bla 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 bla. Oh sering. Sering. Yang ngehasut gitu Iya. ada. Banyak juga. Yang paling nyakitin apa? Jelek atau apa barangnya atau di sini mah gimana? Ya pasti ada yang bilang gitu.
brand jelek dan sebagainya gitu kan. Nah, ini Ini kan kan saingan bisnis, Iya. dengan usaha. ini kan usaha pelayanan mungkin ya. Kita menyediakan rental dengan sistem booking. Pernah nggak dikecewain gitu? Kita nih udah menyiapkan gitu kan. Udah nyiapkan, dia ngebooking nih, gue butuh alat sekian, kita udah prepare, terus tiba-tiba di cancel secara sepihak. Itu pernah sih Kak, awal-awal. Makanya sekarang kita DP lah ya. DP. Jadi Untuk menghindari lah ya. untuk menghindari. Menghindari Pernah kita kekecewaan udah gitu. siapin barang tuh. Iya. Apalagi momen-momen besar tahun baru kan, saya bilang saya nggak nerima. Oke, diambil pas hari H. Saya bilangnya DP silahkan, kalau nggak mau ya udah gitu kan. Karena pas tahun baru pernah nyiapin banyak, orangnya nggak ada. Akhirnya yang pada ini akhirnya kan kita udah bilang udah di booking. Udah di booking. Padahal tahu begitu mau gue sewa. Iya, makanya. Pasti begitu lah, Wan. Berarti sekarang udah sistemnya udah booking aja gitu. Booking aja untuk hari besar gitu Maksudnya kan. cari aman lah ya seandainya. Tapi kalau misalnya nih booking, mungkin di beberapa rental, nggak cuma di rental alat camping doang, mungkin di beberapa ya kalau udah booking terus nggak jadi, duit angus. Kalau di sini gimana? Angus, atau mungkin kalau bookingnya gede misalkan acaranya banyak, itu bisa diganti hari mungkin. Oh, tinggal ganti hari. Itu untuk misalkan acara-acara event gede gitu kan. Nah, misalnya nggak jadi, tetap duit booking mah tetap gitu. Iya, masalah yang biasa mah udah tahu sih biasanya sih. Kalau yang udah biasa mah jadi ya udah ibaratnya DP misalnya 50.000, berarti nggak jadi ya udah. Orangnya malah maaf gak jadi, nggak apa-apa DP mah gitu. Dari orangnya sendiri. Kan udah baca, jadi kan ada Oh, dikasih udah. brosur, Udah peraturan. ada peraturannya DP ketika masuk yang nggak bisa, Nggak bisa nggak balik. bisa balik lagi. Itu udah peraturan di sinilah, Ya. di rental sini. Tapi untuk sekarang dunia outdoor itu emang penyewaan udah menjamur di mana-mana. Udah menyambut di mana-mana sih. Ya bisa dibilang satu kelurahan itu ya bisa ada 2, ada 3 gitu kan. Bisa. Kayak di Jakarta atau di Bandung atau di mana gitu kan, karena emang kebutuhan outdoor ini Sangat tinggi sebenarnya sih. sangat tinggi. Untuk Orang tahun sekarang tinggi outdoor itu. Jadi ada momen-momen kadang musim hujan itu lebih banyak yang sewa sebenarnya sih. Cuman sekarang lagi sepi itu bulan sekarang November tuh waktu September Oktober tuh agak sepi, agak turun. agak turun. Mungkin Desember kemungkinan sih. Karena mungkin tahun Momentumnya baru. Natal, ada Natal juga kan. Buat yang nanti liburan tahun baru yang butuh nih bisa datang ke di mana? Bikin baju outdoor. Di Pokoknya Desember kita kesini lagi banyak duit ya, Wan. Lagi banyak penyewaan. Bisa, bisa. Lu chat ya, ntar gua. habis tahun baru. Iya, ya. tahun baru ya. Jangan pesan baru ya. Pas tahun barunya Duit ya. Bantuin tenda. kalau lagi habis pas tahun barunya mah lagi nyuci tenda. Nyuci tenda. Nah, untuk perawatan sendiri ada nggak nih tips and trick untuk merawat tenda gitu kan, biar kayak dari segi cara nyuci. Pokoknya peralatan outdoor lah. Jadi kalau misalkan bekas hujan nih basah owner sama itunya kan intinya itu harus dicuci karena akan bau gitu kan. Akhirnya kan jadi jamur gitu kan. Tapi ketika masih misalnya bisa kering gitu kan, kita tunggu aja. Misal kita masih bisa dipakai lagi ya tinggal pakai kanebo aja. Dilap lah. Dilap aja khususnya udah kena hujan semuanya ya itu harus dicuci. Jadi biar nggak berjamur. Cucinya pakai rinso biasa. Biasa, cuman so bukan yang Yang lembut kali, yang lembut. yang lembut, yang cair mungkin gitu kan. Bagian cair lah ya. Yang cair. Kalau plastiknya itu saya pakai sampo lebih ini, Lebih nggak keras lah, Lebih soft, lebih lebih soft. soft. Buntut. Tapi emang agak ribet kali ya untuk perawatan sendiri. Kalau dibilang ribet, Sudah terbiasa sih. terbiasa lah ya. Di sini punya karyawan nggak, maksudnya yang buat bantu-bantu ini, apa masih sendiri? Masih sendiri. Soalnya kan kita bukan mau punya karyawan ketika ngerawat tenda itu bener-bener teliti pakai hati gitu. dari hati, nggak bisa kayak gini. Hobi lah. Nah, itu. Nggak bisa, harus dibuka pelan-pelan. Ngerawatnya sama tuh bener-bener pakai hati lah ya. dicek pasaknya, premnya kan, tendanya dicek juga kan. Jadi nggak bisa kayak ngecek-ngecek bungkus, nggak bisa. Iya lah, bener kan. Keril mungkin
banyak dibutuhin juga sekarang ya orang pada. Kayak dulu sepatu banyak juga. Oh, sepatu juga ada sini. Sepatu ada juga alhamdulillah. Sepatu. Sepatu kan jarang di Jakarta. Yang nyewain. Nyewain. Tapi sekarang udah banyak lagi. Mungkin semua serba pertama tuh di sini kali ya. Ya kan pecetus Iya. lah, pecetus. Tapi Orang-orang kan buat daerah Purwakarta ya, mungkin untuk rental yang lain, ketika dia buka rental, ada nggak yang maksudnya datang ke sini nanya sharing, ada nggak? yang belak-belakan, gue Iya. mau buka nih. Ada. Ada Ada juga. kayak minta tips segala macamnya. Tips ya, misalkan dia punya uang segini nih, dia dapat barang apa aja misalkan. Muka di sini gimana ya silakan kata saya itu. Lu sendiri apa support apa? Udah lu nggak usah buka sewaan, lu mending ini aja gitu kan, karena Kalau mungkin saya saling takut tersaingi mungkin kan. saling support aja. Saling. Kan ada quote, semua orang bisa meniru usahamu, tapi tidak semua orang bisa meniru rezekimu. Cocok. Bener. Bener nggak? Rezeki Bener itu nggak kan? pernah ketukar. Iya, Di iya. pasar aja semuanya cabe. Capek. Di micet semuanya. Ya, udah, Iya, iya. ayo. Tapi yang enak yang mana? Nah, Selera. selera. Ada 252 kali trot. Ada yang gope sekali trot. Ada. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Tuh, maksud gue. Ada nggak sih nih Iya. di apa di sini keunggulan yang diituin, gitu kan? Di antara yang lain lah. Iya, Kita maksudnya ngomongnya kita punya, bisa dibilang lu boleh sombongin keunggulan lu perbedaan ngerental. dengan yang lain Gitu. penyewaan. Yang penting kita perawatan. Yang kedua itu misalkan ada komplain kita terima Hmm, di misalkan konsumennya bilang gini-gini kita terima. Apa kekurangannya? Misalkan ada yang kurang, saya berani jamin seminggu gratis sewa semuanya. Misalkan satu paket komplit. Iya. Bila ada kesalahan Dari kita lah ya. dari kita, pernah itu pas malam-malam ada yang nelpon, Kang, punten katanya assalamualaikum, ini premnya nggak ada katanya. Iya. Kata saya nggak mungkin saya ngasih tenang ada premnya gitu Iya, kan. iya. Cari aja, kalau nggak ada saya kasih gratis seminggu buat penyewaannya. Masih cari-cari 1 jam kemudian dia ngasih tahu ada Kang premnya di bawah tas keril katanya. Itu jam berapa? Jam 1 malam nelpon. Kita harus standby terus dong itu apa? Itu mungkin saya lagi di luar. Kebetulan Jam 11 jam 12 mungkin lah. Ya admin Kalau support. udah tidur mah belum tentu ya. Belum tentu. 25.000. Akhirnya dia minta maaf juga kan. Oh berarti berani menjamin itu kalau misalnya ada kekurangan. Berani menjamin. Nah, salah satu keunggulan mungkin Keunggulan lah, iya, mungkin iya, di yang lain mungkin belum tahu juga sih gua. Itu gua nggak tahu kan. Iya. Gua nggak tahu, gua cuma micet doang paling tahu gua penyewaan. Ya maksudnya itu bagus sih, jadi ya pelayanan bukan cuma itu doang. Kenapa sih ngomongin micet dong? Kenapa lah? Kan sekarang ya kayak gini penyewaan. Semuanya tidak bisa dibeli dengan uang, tapi kita bisa menyewa kebahagiaan. Benar. Benar. Nah, iya, emang semuanya nggak bisa dibeli pakai uang, tapi kita bisa menyewa dengan uang. Buat yang mau nyewa, Yang dilanjutin. iya dilanjutin buat Lanjut, eta persek kan. buat yang mau nyewa micet gimana caranya? Pokoknya siapin 2,5. Nah gitu tuh awal nih download nih Wan. Download dia, download micet nih. Udah Nah, ini ngomongin apa? Gua kasih tahu biar paham orang Purwakarta, belum paham. Udah lebih paham dia. Ya ampun, sepuh. Jangan sepuh di sini. Anjay, tapi di sini ada 252 kali trot ya. Banyak. Banyak ya. Di Cikarang ada loh Benar. 252 kali. Kang bikin menyediakan. Itu adminnya ada di belakang. Makin malam begitu syuting jam 1:30 es. Lah. Setengah 2 siang. Ya malam. Malam Apa? terang. Iya. Tapi ada rencana untuk buka usaha baru nggak Bang? Usaha baru di luar outdoor Iya, gitu. apa masih nyaman dengan ini? Saya merambah ke sisa mungkin ya. Oh. Tapi udah lama juga sih itu. Kita. Sisa itu kayak rokok Arab. Iya. Oh, iya. Saya jual bong bekas tuh. Kayak dulu sih sebelum Covid juga kan jual beli bong bekas. Udah sempat. Udah sempat. jualan. Paling cuan terbesar 1 minggu 2 juta Itu dari situ. dari situ. Dream Dad bisa. Itu kasih siapa usaha apa? Kita jalanin. Udah micet kemarin mau dijalanin. Jalan aja. Kita Berarti didik-didik perdocilan. Emang
luar biasa nih otak apa buka otak-otak bisnisnya gitu Ya kan. memang harus gitu, Wan. Sekarang kan hobi dengan dibayar dengan uang kan alhamdulillah, Wan. Kita menjalaninya pakai hatinya enak gitu, Wan. Gitu. Makanya gue download micet hobi, Wan. udah. Nih, ngebahas dunia outdoor lagi ya kan. Lu dari Kang Dik ini dari semenjak buka Aduh, leleh. penyewaan ke dunia outdoor masih sempet ikutan gak cuma nyewa doang, tetap main juga gitu. Tetap main juga, naik gunung juga, camping juga, tetap. Kan menambah relasi. Relasi penting. Oh, promosi juga naik Promosi gunung juga gitu. dong. Promosi. Pasti. Kita nggak pernah ngasih support juga. Cuman sekarang saya nggak pernah ngasih support ke siapapun juga. Oh, gitu. Oh, Karena pernah ada yang ngajak kerja sama, ya misalkan harga tenda 40 nih. Iya. Ya 20 oke deal, nanti dikasih foto, kasih video kan gitu Iya, kan. iya. Setelah saya nggak nanyain sama orangnya besoknya pas pulang. Dia ngomong apa-apa, saya tungguin seminggu, ya udah nggak ada nggak apa-apa. Tapi dia janjinya nanti ngasih foto ya, nanti nge-tag ke saya, terus kasih salah satu komunitas di Purwakarta, nge-tag, di-tag fotonya, dikasih video gitu kan. Ya sampai sekarang nggak ada. Saya nggak nanyain ya, cukup tahu intinya. Iya. Nah, ngebahas masalah gunung lagi nih. Gunung di wae aing. Nya. Kang Diki pernah naik gunung yang paling berkesan menurut Kang Diki nih? Gunung mana? Menurut saya Jadi sih 2011 ini sampai sekarang. Agopuro. Luar biasa. Itu di tahun berapa? Kalau nggak salah itu 2000. Saya berdua di sini. Tahu nggak? Mobil kayak prima jasa gitu. Agopuro Jawa Timur. Tuh, itu Gunung Argopuro salah satu trek terpanjang di Arjuno Pulau Jawa. sama kayak Arjuno katanya sekarang Arjuno track-tracknya itu sama kayaknya katanya. Arjuno itu di Lama. album apa ya? Hmm? Di album Cintailah Cinta Dewa 19. Anjing. Berarti Argopuro di tahun 2014. 2014 dari Purwakarta berapa orang? 2 orang sama ketua anak organisasi Oh, ketua organisasi juga. berdua Berdua berangkat. berangkat ke sana ke Jawa Timur. Terus di sana Habis lebaran. bisa Jadi bareng. kita tadinya join sama Mas Karsono kan dari Jawa. Yang sebelumnya nolongin saya waktu pulang dari Merbabu tuh. 2013 saya ketemu di saya naik gunung dulu sama ketua saya lewat Bremi kalau nggak salah, berarti jalur Probolinggo. Probolinggo ya, Bremi. Turun Badran. Enggak, kita naik dulu nih. Besoknya kita nginep. Sebelum pas nginep itu ada aura mistis ya. Mistis lagi. Kamera nempul wae. Pada dipindahkan ke setiap base ayo. Aura mistisnya ketika teman saya lagi mandi tuh ada pinggir pengajian tuh kan di Jawa Timur kan. Si pengajian ini kan ini padahal kan terang gitu kan. Iya. Tapi kenapa dimatiin lampunya gitu kan? Cuman pakai lilin kan gitu kan. Pengajian itu. Pengajian itu saya bertanya-tanya ini pengajian apa nih gitu kan. Karena nggak awam lah kita lihat nih. Enggak awam lah gitu kan. Iya kan. Akhirnya saya ketok-ketok suruh buru-buru kan gitu kan. Udah beres saya langsung pergi gitu kan. Besoknya kita naik. Teman saya ngimpi gitu kan bahwa lo naik saya matiin gitu. Jadi dari itu kan ada Ratu Rengganis kalau nggak salah sama dayang-dayangnya kan gitu kan. Oh mimpi katanya kalau naik dipaksain nanti mati dan sebagainya kan, karena dia punya mungkin kayak Sesuatu. dia punya apa ya, indigo gitu kan namanya. Indihome. indigo gitu kan. Akhirnya kita turun, kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kita pindah jalur ke Situ Bondo, ketemu sama Mas Kosono ini. Oh sempat berpikir nggak naik tuh awalnya. Awalnya sempat bikin nggak naik, mendingan turun lagi gitu kan. Kita Dari base berdiskusi, camp tetap maksudnya pas awal itu naik tetap. cuman Pas kejadian itu dia baru cerita. Saya mimpinya di malam, baru cerita pas setengah perjalanan. Kita telepon, Pak Arifinnya pakai motor suruh bawa keril gitu kan. Iya. Terpindah jalur aja. Lumayan jauh juga sih. akhirnya butuh waktu berapa hari itu. Tapi sampai ke puncak. Alhamdulillah sampai. Puncaknya ada 3, Rengganis, Puncak Kiang gitu. Arepo gitu, siapa ya?
namanya ada 3 puncak kalau nggak salah. Saya lupa lagi namanya, udah lama lagian. Iya. Punya dari Senin sampai Sabtu Seminggu. seminggu Itu di gunungnya aja. di gunungnya. Itu setelah pindah jalur apa? Sudah pindah jalur Sudah pindah jalur itu dari Senin sampai Sabtu. Sabtu 64 km. 3 kabupaten berarti Probolinggo, Jember sama Situbondo, Jember sama Probolinggo. Itu pas pulang orang tua kenal. Ada Sem- yang kenal lah ya. Enggak sempat di sini juga, malahan khawatir gitu kan. Khawatir. Bahwa saya belum turun seminggu lebih. Iya. Organisasi juga kan, ini kemana nih orang gitu Karena kan. udah punya perkiraan waktu gitu. Ya, saya juga nggak tahu bahwa ini emang gunung udah lama gitu kan, seminggu bisa seminggu lebih. Akhirnya dijelasin sama orang Jakarta bahwa emang Agopuro itu minimal pendakian itu 1 minggu. Akhirnya kan keluarga nyariin kemana nih, apalagi semua cewek kan gitu kan. Iya. Orang tuanya kan nyariin kan gitu dan sebagainya gitu. Khawatir. Khawatir juga kan. Tapi Iya. Wan, gue nanya untuk pendaki-pendaki ini, Wan. Kita disebut sebagai pendaki yang keren lah, dalam artian diakui untuk menjadi pendaki. Naik gunung apa? Ayo. Tergantung sih. Bisa disebut, oh bener-bener pendaki lu naik gunung ini. Li. Kalau Gitu lah, kata kalau gue sekarang ya, kalau kata kalau gue pribadi gue nanya sebagai anak pendaki. ketika nih. lu posting foto lu keren, lu udah disebut pendaki. Bisa foto. Foto. Lu bisa dapet angle bagus udah pendaki udah. Menurut lu gue serius nih. Ya, Dibilang oh bener jago lu bener-bener pendaki. mungkin salah Gunung satunya ketika lu udah bisa naik gunung, Yang triple S itu. tergantung ya, pribadi gua Kalau pribadi lu. mungkin Argopuro, karena di situ ya bener butuh waktu yang lama. Lu berhari-hari di gunung dengan orang mungkin satu tim, anggaplah 4 orang. Iya. Selama 1 minggu dengan 4 orang itu berturut-turut pagi, siang, sore, malam, tidur, makan, berak, Tanpa HP. kencing. Lu dengan orang itu aja gitu kan. Maksudnya selama seminggu ya gimana sih? Iya, paham. Gitu. Nah, di situ lu ngebentuk karakter. Bagi gua lu udah bisa dibilang lagi ketika lu udah bisa lewat Argopuro gitu, udah naik gunung Argopuro terus bisa turun balik lagi dengan mental yang Iya. oke lah. Mungkin ya di gunung nggak ada sinyal, nggak ada apa di zaman sekarang kan. Iya. Lu dengan orang yang itu aja selama seminggu, ya kalau lu nggak kuat mental mungkin kan ya namanya Iya. pasti problem ada dong di gunung. Ada. Pasti. Selisih paham dengan temen ya kan. Lu mau ribut ya orang cuma berempat doang gitu kan. Lu kalau ribut mau gimana gitu kan. Nah di situ Berarti menurut lu itu. Iya. Kalau Bang sama. Menurut saya sih yang banyak keren itu misalkan kan kita di dalam gunung itu, mendaki gunung itu kan bisa ngontrol emosi, kesabaran juga kan, menghargai lebih yang tua juga kan. Itu kan ilmu yang didapat di gunung itu sebenarnya bisa dikonsepkan ke lingkungan, sampah juga kan itu Untuk kan. sehari-hari lah ya. Yang paling keren itu kan ketika pendaki bawa sampah turun itu kan, karena kebanyakan sekarang pendaki tidak bawa sampah turun ke bawah, Iya. males males. sih emang. Terakhir itu kan ada ketemu kondom di Gunung Gede, bawa alam itu kondom itu buat apa gitu kan. Mungkin buat ilmu survive. Ada softtek juga kalau nggak salah. Kalau kondom mungkin kita berpikir positif, bisa dipakai juga buat survive. Dia buat nampung air ya kan. Bisa buat nampung Gua nggak air. bisa positif sih, Wan. Negatif mulu. Kan kalau di gunung kita nggak Tapi boleh emang berpikir. katanya, Wan, katanya tempat kondom mah gak enak, kan beneran. Ini kemana nih arahnya nih? Kan positif lu. Kalau gua negatif nggak bisa gua. Ya. Gua selalu negatif. Pakai kondom kalau berpikir positif nggak enak ya, namanya kondom ada cairannya lu pakai buat nampung air Nggak enak. nggak enak gitu. Ada juga yang penggunaan kondom di gunung buat survive, salah satunya untuk manset. Bisa Oh bisa. bisa dipakai untuk manset, Oh iya. kan dia manset? elastis. Segede apa sih, Wan? Kondom segede yang manset. triple XL lu nyari Itu mah orang Arab, Wan. Kita Ukuran. Indonesia standar. ukuran orang-orang Standar. Kalau Arab orang-orang bisa. orang Arab, Kita orang mah Afrika. kondom mah standar MS paling gede L. Tapi L-nya jangan longgar. salah, kondom juga bisa jadi salah satu alat survive. Ya, Bisa, kalau bisa. positifnya Buat gitu lah ya. buat air bisa. Bisa buat bisa, nampung bisa. air. Jika ada darurat mungkin. Tapi kepikiran ya ke atas bawa kondom? Ya
itu orang udah jenius. Iya. Ya. Untuk Buat- tips pemula untuk membuka usaha. Tips untuk dari abang. Tipsnya ya sebelum mulai usaha rental gitu kan, Iya. harus hobi naik gunung dulu. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua relasi juga. Relasi Penting, mungkin anak mapala atau organisasi atau komunitas anak gunung juga kan. Iya. Nggak mungkin kita nggak hobi, nggak punya kenalan komunitas dan sebagainya, kita langsung buka gitu kan. Relasinya nggak ada. Iya. Yang ketiga uang mungkin. Nah, itu pasti. Paling penting. Paling penting. Walaupun nomor 3 tapi paling utama. Paling utama. Gitu kan. Lu punya relasi, punya semuanya, tapi nggak ada budget. Nggak Buat bisa. apa? Iya. Ya pokoknya mah buat Biki Bajri Outdoor ya. Ya, Ya makin sukses. amin. Terus konsisten, apalagi udah ngelewati badai yang cukup besar, Besar. ya kan? Makin konsisten, makin sukses. Semoga alatnya makin nambah. Amin. Amin. Semoga punya apa ya? Ruko kali ya, yang lebih besar untuk nampung Gurita alat. bisnis anjay. Kayak Dream Dot ini kan kita mencoba gurita bisnis dari micet. Nanti kita produksi kondom. Ya buat ke outdoor lah ya gitu. Pokoknya cintai pekerjaan Anda karena pekerjaan itu yang bisa menghidupi. Nah, Walaupun betul. berapapun itu tetap dari hati. Ya buat temen-temen nih mau buat yang nyewa, untuk lokasinya sendiri sih cukup strategis kalau menurut gua. Ini ada di Purwakarta, Pasar Rebo gitu kan. Ketika lu mau camping di area mungkin Wanayasa atau sampai ke Subang, ke Lembang, buat dari Bekasi, Jakarta bisa mampir nih karena kita ngelewatin sini. Iya. Strategis ya. Tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Lu mau ke Bandung misalnya, bisa. Kalau misal bawa Yang mobil nih, bisa mau ke Bandung siapa yang nggak bisa? iya maksudnya buat nyewa di sini gitu Oh, kan. nah itu dong. Buat yang melewati. Lewatin kalau bawa mobil maaf. masih bisa ya walaupun Masih lewat bisa. tol. Keluar tol mana yang Jatiluhur. Jatiluhur dekat. lebih dekat? Lebih Ya. dekat Jatiluhur. Kalau motor mungkin kalau motor emang jalurnya sini Iya, kan. sini. Iya. Buat persis di belakang Pasar Rebo ya. Belakang Pasar Rebo. Belokan di hotel apa tuh? Pusat kota. Hotel. Itu emang ada hotel, Wan. Lu Ada. maksud lu apa sih? Hotel Lawson. Tuh. Lawson gitu. Strategis pokoknya jangan lupa mampir ke Biki Bajri Outdoor. Ya, pokoknya untuk Instagramnya penyewaan. ada Instagram. Instagramnya kita ada di Bikin Baju Outdoor. Ya, pokoknya kita ntar adalah di situ lah ya, kita catetin, kita cantumkan untuk Iya. penyewaan alat outdoor. Pokoknya apa yang udah dijelasin tadi, keunggulan yang luar biasa, berani menjamin gratis ketika ada kesalahan. Iya. Itu salah satu keunggulan yang luar biasa. Ya terima kasih buat Kang Biki, semoga Aku bantu ngomong. eh Terima kasih. Santai, Iya. enjoy aman. nuhun anjing. Oke, thank you buat Bang Biki mengganggu kita udah jauh-jauh dari Iya. Cikarang. Terima kasih atas waktunya, atas jamuannya, terima kasih. kasih. Atas sambutannya yang luar biasa, kita sampai sediain karpet merah ya kan. Nah, Yang kotor kita suruh nyuci. ya. Pokoknya thank you yang udah support Dream Date, thank you yang udah subscribe. Tanpa kalian kita bukan siapa-siapa, tanpa kita kalian bukan siapa-siapa. We not we. Ya, thank you, God bless you. Hai bes, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pokoknya nama like, komen, dan subscribe mah RK Ripu Kanta.